Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kaum muslimin di mana saja berada, tidak ada kata yang pantas keluar dari mulut kita selain kata-kata yang kita rangkai untuk memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin di mana saja berada, kali ini saya sangat bersemangat sekali karena tema yang diberikan oleh panitia sangat luar biasa. Dai milenial membangun bangsa. Untuk membangun sorga di dunia pada abad yang ke-21 ini sangat dibutuhkan peran para dai milenial yang aktif berdakwah di sosial media. Baiknya suatu bangsa tergantung seberapa dekat para pemudanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau para pemuda kita baik, soleh, taat, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya insya Allah akan membawa pengaruh dan perubahan ke arah yang lebih baik. Tetapi jikalau para pemuda kita jauh dari Allah, penuh maksiat, mendustakan ayat-ayat Allah, maka pasti Allah akan turunkan azab kepada bangsa kita ini untuk menghukum kita. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw, seandainya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, pasti akan kami bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kemakmuran, baik dari langit maupun dari bumi. Walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka kami hukum mereka karena perbuatan mereka itu. Kaum muslimin di mana saja berada, zaman sekarang sudah sangat jauh berbeda dengan zaman kita 10 tahun yang lalu. Permainan kita dengan permainan anak-anak sekarang sudah sangat jauh berbeda. Efek negatif dari perkembangan teknologi ini sudah sangat merusak generasi muda kita. Baik itu game online maupun drakornya K-pop. Mereka habiskan waktu mereka itu pagi, siang, malam hanya untuk bermain game. Begitu pula yang mencintai para artis-artis. Mereka lebih mencintai artis-artis kafir mereka itu. Lebih mereka idolakan artis mereka itu ketimbang Nabi dan juga para ulama kita. Kaum muslimin di mana saja berada, maka pada kesempatan yang baik ini kami mengajak kepada kita semua, kepada rekan-rekan para dai milenial, kepada ustadz-ustadz muda yang aktif berdakwah di sosial media. Mari kita lebih bersemangat lagi untuk berdakwah. Kita rekrut mereka dengan konten-konten dakwah kita, dengan video-video ceramah pendek kita. Insya Allah dari sekian banyak yang melihat, dari sekian banyak yang menonton, pasti akan ada yang tertarik, pasti akan ada yang ingin merubah hidupnya ke arah yang lebih baik. Kita buat komunitas, organisasi, kelompok-kelompok remaja masjid di setiap masjid yang kita bisa, di semua masjid yang kita mampu. Kita arahkan para pemuda, anak-anak muda itu untuk cinta dengan masjid, untuk dekat dengan masjid. Adakan acara-acara kajian, adakan acara-acara peringatan-peringatan Islam
Insya Allah dengan itu mereka lebih dekat ke masjid. Karena kebanyakan anak-anak muda kita ini, mereka malu jika ikut kajian bergabung dengan orang-orang tua. Mereka merasa malu, mereka merasa gengsi untuk bergabung dengan para bapak-bapak dan orang-orang tua kita. Maka dari itu, kita adakan kajian khusus remaja masjid, isinya para anak-anak muda. Kemudian setelah itu, ajarkan kepada mereka Al-Quran. Pahamkan mereka dengan Al-Quran. Karena rahasia keberhasilan orang kafir mengalahkan kita umat Islam adalah mereka telah berhasil menjauhkan umat dari Al-Quran. Sebagaimana rahasia ini telah dibongkar oleh Allah di dalam Al-Quran. Surat yang ke-41, surat Fussilat ayat yang ke-26. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir berkata sesama mereka, jangan kamu tanggapi Al-Quran ini, jangan kamu dengarkan kajian-kajian Al-Quran. Walghaw fihi, buatlah kegaduhan padanya, buatlah kesesatan padanya. La'allakum taghlibun, agar kamu dapat mengalahkan mereka umat Islam. Kaum muslimin di mana saja berada, jikalau para pemuda kita sudah dekat dengan masjid, sudah cinta dengan masjid, sudah bersatu dalam komunitas remaja masjid, sudah banyak anak-anak muda kita yang paham dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran, insya Allah dari situlah kemajuan ke arah yang lebih baik akan terwujud. Dunia ini akan menjadi surga jikalau penduduknya sudah beriman dan bertakwa. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Mungkin pada kesempatan yang terbatas ini hanya itu yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.